Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan penutup bagi para nabi. Hikmah Ramadan pada episode kali ini kita akan membahas bersama mengenai perkara yang dapat membatalkan puasa. Teman-teman, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menunggu maghrib tiba lalu berbuka, namun kita harus mengetahui juga ilmu dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa agar amal kita tidak sia-sia dan juga agar dapat meraih pahala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, siapa yang beramal tanpa didasari ilmu dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Diambil dari kitab Fathul Qorib, dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa meliputi 1. Masuknya sesuatu benda ke dalam lubang tubuh seperti mulut, hidung, telinga, mata secara disengaja. Sebagai contoh, makan atau minum secara disengaja ketika sedang berpuasa dapat membatalkan puasa. Namun, jika masuknya benda tersebut secara tidak disengaja, tidak akan membatalkan puasa. Yang kedua, mengobati dengan cara memasukkan benda dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur secara disengaja. Misalnya pengobatan bagi orang-orang yang sedang mengalami ambeien. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Misalnya sengaja memasukkan tangan ke mulut agar terjadi muntah, atau akan muntah tapi ditahan sehingga muntahan itu tertelan kembali dengan disengaja, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Yang keempat adalah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis di siang hari. Tidak hanya membatalkan puasa, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis di siang hari juga dikenai denda kafarot atas perbuatannya. Yang kelima, keluarnya air sperma secara disengaja. Berbeda halnya ketika sperma keluar karena mimpi basah, maka puasa tetap sah. Yang keenam, mengalami haid atau datang bulan dan nifas atau darah keluar setelah melahirkan. Pada saat berpuasa, seorang wanita di tengah puasanya tiba-tiba haid atau nifas, maka harus membatalkan puasanya karena apabila diteruskan justru akan berdosa. Yang ketujuh adalah gila atau hilang akal. Orang yang ketika sahur sehat, kemudian tiba-tiba gila atau hilang akal, maka puasa yang dijalankan menjadi batal.
Yang kedelapan adalah murtad pada saat puasa. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam, dan bagi orang-orang yang murtad, maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itulah 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Jika salah satu dari 8 perkara itu terjadi, maka puasa sudah dipastikan batal. Maka dari itu, umat muslim perlu berhati-hati agar hal tersebut tidak terjadi. Selamat berpuasa. Demikian hikmah Ramadan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan. Nantikan Lentera Ramadan bersama Rumah Difabel edisi Hikmah Ramadan berikutnya. Saya Ariel Saptawulan, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليت